berteduh, ku untai doaku. Shalom para rekan PA yang sangat dikasihi Tuhan, dan bersyukur kalau kita boleh memelihara semangat, ya, tidak pernah kendor, selalu bersemangat, antusias dalam kita belajar firman Tuhan, ya, sebagai satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kita wujud nyatakan kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, mari kita mengasihi firman-Nya. Nah, dalam kita pada hari ini kita akan belajar mengenai satu tema, ialah tidak haus pujian. Tidak haus pujian. Yang kita boleh baca dari 1 Tesalonika pasal 2, ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Ya. Kita belajar juga dari satu pelayanan Rasul Paulus. Kenapa ini penting, saudara? Karena orang yang haus pujian itu adalah salah satu penyakit rohani. Ini saya katakan ini penting untuk kita renungkan mengenai haus pujian. Kalau orang tuh haus pujian, haus pengakuan gitu ya, ingin cari puji-pujian manusia, ini tidak kecil urusannya, dampaknya tuh besar. Ini adalah salah satu penyakit rohani di dalam kita melayani Tuhan. Karena banyak dicatat dalam Alkitab bahwa orang-orang yang sangat obsesif dengan pujian, pokoknya sesuatu yang dilakukan, jangankan yang besar, sekecil apapun yang dilakukan ingin mendapat pujian, itu namanya obsesif. Nah, karakter atau tipe-tipe orang seperti ini itu akan bukan hanya sekedar mengganggu, tetapi itu akan merusak dan mengkamirkan pelayanan. Cukup dalam satu jemaat yang mungkin puluhan ratusan orang, hanya ada 2-3 orang yang obsesif dengan pujian, haus dengan puji-pujian, haus dengan selalu ingin diakui. Saudara-saudara akan mengkamirkan seluruh adonan pelayanan itu, seluruh kondisi jemaat. Makanya jangan anggap enteng. Makanya hari ini mari kita perhatikan. Ya, kalau kita memang punya tendensi seperti ini, tipe orang seperti ini, kita bertobat. Perlu bertobat. Karena kalau tidak, kita bukan menjadi berkat, tapi justru kita ini akan membawa satu kerusakan dalam sebuah persekutuan pelayanan. Ya. Saudara, kita manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan. Dan kemampuan itu kita terus olah, kita proses. Ya, terus melahirkan ada banyak prestasi. Tuhan memberikan pada kita ini satu nilai-nilai yang positif yang perlu kita kembangkan. Memiliki sebuah stamina yang baik untuk kita kembangkan. Dan pasti ada hasilnya. Itu dikatakan sebuah prestasi hasil, ya, dari sebuah perjuangan. Bagaimana pada waktu kita sudah berhasil? Bagaimana respon kita menanggapi sebuah keberhasilan yang kita perjuangkan dalam hidup ini? Itu penting. Jangan sekedar hanya meraih prestasi, meraih hasil, tetapi tidak tahu meresponnya dengan benar, dengan sebuah kenormalan, dengan sebuah keseimbangan. Nah, kalau kita salah merespon, nah itu yang nanti menjadi satu hal yang merugikan, bukan menguntungkan. Saudara, kita belajar dari Rasul Paulus dalam pelayanannya di Tesalonika. Ya, yang kita nyambung juga dari yang lalu, bahwa Paulus melayani di sana di dalam tekanan yang berat, di dalam sebuah aniaya dan penderitaan yang sangat luar biasa. Namun walaupun demikian, saudara, Paulus Roh Kudus pakai terus melahirkan sebuah pelayanan-pelayanan yang luar biasa, buah pelayanan atau buah Injil yang sangat, yang saya bilang
spektakuler. Ya, itu kata-kata yang tidak berkelebihan. Makanya hal ini kita boleh baca mulai dari ayat yang ke-6. Ya, jadi ayat sebelumnya dia menceritakan bagaimana Paulus disambut, diterima di sana dalam kondisi penganiayaan, dalam situasi aniaya luar biasa. Ya, dan prestasi Paulus di sini luar biasa. Dia menginjil, ada buah Injil, habis itu dia mengembalakan sebagai seorang ibu, dikatakan yang selalu memperhatikan setiap waktu, sebagai seorang bapak yang selalu memberikan nasihat dan pengajaran, ya dengan begitu telaten, sehingga jemaat ini bertumbuh secara rohani dengan baik. Itu prestasi. Itu prestasi. Namun dikatakan demikian pada ayat yang ke-5 dan ke-6, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Pujian, sanjungan, ancungan jempol. Ya, kalau memberitakan Injil ada jiwa-jiwa, kita promosi supaya kita ini, wah ini tuh penginjil yang luar biasa, minta ancungan jempol. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tidak pernah kami mencari pujian manusia. Jadi di puncak prestasi Rasul Paulus, khusus hanya di Tesalonika aja, kalau kita lain ada, dia punya prestasi di dalam penderitaannya mengiring Yesus. Saudara baca di 2 Korintus pasal 11 ayat 25 dan seterusnya, bagaimana Paulus menderita luar biasa, lapar, haus, berbagai tekanan, dirajam, terkatung-katung di kapal. Terus dia juga sangat luar biasa. Ya, banyak orang kan kalau udah melayani masuk penjara, akhirnya dipromosikan masuk penjaranya menjadi terus nilai komersial gitu. Paulus dari penjara ke penjara, nggak sekali dua kali, karena Injil Yesus, prestasi. Kalau ngomong dari segi latar belakang, Paulus yang dicatat di kitab Filipi pasal ketiga, ya, ayat yang ke-6 sampai seterusnya, wah latar belakangnya orang Israel asli Ibrani, wah, pelaku hukum Taurat yang luar biasa. Tetapi semua yang luar biasa, yang wah-wah itu dianggap sampah karena Yesus. Jadi ada banyak yang perlu dibanggakan prestasi Paulus ini, itu nggak disangsikan. Ya, kita nggak cukup untuk membahas prestasi Paulus dalam waktu yang singkat ini. Saudara baca itu di dalam banyak surat-surat kirimannya. Ya, jadi luar biasa. Namun prestasi ataupun kelebihan itu, saudara, tidak digunakannya untuk pamer, menonjolkan diri. Itu penting banget, bukan untuk kita bangkit-bangkit menonjolkan diri. Kan ada banyak orang ya, kalaupun dia mengalami susah sengsara di pelayanan sebuah pegunungan, terus disaksikan ya, orang pertama diberkati, pertama-tama diekspos terus, akhirnya menjadi satu kebanggaan diri gitu. Wah, saya ini bisa menderita bagi Kristus, saya ini sudah dianiaya, disiksa di sana. Terus akhirnya kita kasih nilai komersial, udah tidak berguna itu kesaksian. Saudara, prestasi itu bukan untuk cari pujian atau acungan jempol, ya. Dan juga prestasi kelebihan kita dalam apapun dalam hidup ini, apalagi dalam Tuhan, tidak menuntut pujian atau pengakuan dari manusia. Ini Rasul Paulus sudah buktikan. Jadi walaupun dia demikian, tapi tetap menyampaikan kebenaran dan berjalan dalam kebenaran percayanya kepada Yesus Kristus. Jadi tujuan daripada segala prestasi itu adalah tetap dengan sikap rendah hati untuk memuliakan Tuhan. Jadi makanya kalau kita ada prestasi sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak-anak dalam akademis kita, sebagai umat Tuhan di gereja kita melayani,
Bukan untuk melakukan hal-hal yang seperti yang saya katakan di atas tadi. Tetapi tujuannya adalah ini yang susah. Kalau orang nggak punya prestasi, mungkin barangkali nggak ada yang dibanggakan, gampang kelihatannya rendah hati. Mungkin bukan rendah hati, rendah diri, minder, inferior. Inferior dengan orang yang superior, arogansi, tinggi hati itu sama dosanya. Makanya saudara, pada waktu di puncak prestasi, kita perlu waspada menyikapinya. Tujuannya apa? Supaya kita tetap dengan sikap rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati untuk memuliakan Tuhan. Kita mesti ingat, kalau sampai kita ada hasil, ada buah, itu bukan karena kita. Bukan. Itu semua karena Tuhan, karena Roh Kudus. Makanya Paulus dalam setiap tulisannya, dari awal, pertengahan sampai akhir, supaya kita tuh memuliakan Kristus. Dan memang benar, segala sesuatu berasal dari Dia, di dalam Dia, untuk kemuliaannya. Mari baca Roma pasal 11. Saudara lihat itu Roma 11. Supaya kalau saudara bisa melayani, berhasil membangun gedung, ya, membangun pekerjaan, bikin program, bisa melaksanakannya, orang terus bertepuk tangan. Hati-hati di situ. Di atas tepuk tangan. Di atas tepuk tangan kita bisa berdosa. Roma 11 ayat 36. Perhatikan baik-baik di sini. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ya, kalau kita bisa kuat, kita sehat, bisa melayani, bisa memberitakan Injil, orang bertobat karena Roh Kudus. Nggak ada karena kita, hebatnya kita. Ya. Dan oleh Dia, ya, oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus, oleh Allah Bapa, oleh Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Dan pada akhirnya apa? Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Jadi jangan kita pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya di atas segala sebuah prestasi, kelebihan kita dalam pelayanan, Dialah tetap rendah hati, supaya Tuhan dipermuliakan, menyangkal diri di situ. Pada waktu kita dipakai Tuhan, mungkin menyampaikan firman dengan baik, dengan waduh luar biasa, menjadi pengkhotbah hebat, hati-hati loh. Orang tepuk tangan, terus kita merasa bangga diri. Nah itu nggak gampang. Setan begitu licik sekali. Pada waktu kita bangga, menyombongkan diri atas kebaikan kita, atas pengorbanan kita, atas penderitaan kita, kita membanggakan diri, menyombongkan diri, kita menyombongkan diri atas mungkin aniaya. Makanya sekalipun kamu menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, kalau dasarnya tidak kasih, useless, sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, saudara baca di situ. Ya, sekalipun menyerahkan diri kita untuk dibakar, wah tuh hebat ya, ada niatnya dia ya, ini segala macam. Tapi kalau udah jadi sombong di atasnya, ya nggak berguna. Ini kan banyak penekanan firman Tuhan. Saudara, orang yang haus pujian, obsesif dengan pujian, itu sebenarnya menunjukkan dia itu adalah mental kanak-kanak. Orang yang tidak dewasa rohani. Orang yang tidak dewasa rohani itu gampang jatuh, rapuh. Ya. Orang yang obsesif dengan pujian itu orang-orang yang cepat pundung, kecewa. Ini pada akhirnya dia mengundurkan diri dari pelayanan. Merasa nggak kepake, akhirnya pindah gereja. Dari gereja A sampai Z, dari Z sampai A lagi, pindah terus. Jadi orang yang tidak bisa konsisten, nggak bisa tekun, itu pasti orang yang haus pujian. Nanti pada waktu dia melakukan sesuatu nggak dipuji, pasti cepat pundung. Udah jamin deh itu, kecewa, baperan. Bahkan pada akhirnya dia bisa angkat kaki dari sebuah pelayanan, mengundurkan diri di tengah jalan. Itu
ciri-ciri orang yang obsesif dengan pujian. Nah, saudara, makanya kita di sini diingatkan, ditegur oleh Tuhan supaya kita tuh jangan haus pujian. Terus apakah kita anti pujian? Enggak juga. Ya kalau ada orang puji kita juga jangan bagaimana gitu loh, terus langsung beger gitu. Kita respon aja binormal. Dipuji, haleluya. Tidak dipuji, puji Tuhan. Binormal kita berjalan. Makanya ada kitab Amsal pasal 27. Jadi kita bukan anti pujian, enggak juga. Kita juga enggak cari-cari pujian. Tapi kalau ada orang yang menyatakan mungkin hasil pelayanan kita, hasil kerjaan kita baik atau ini atau itu, ya waspada aja di situ. Makanya kitab Amsal itu luar biasa memberkati. Amsal 27. Mari kalau tidak salah Amsal 27. Sama-sama baca Amsal 27. Ayat 1 dan 2. Janganlah memuji diri karena esok hari atau mungkin karena prestasi kebanggaan apapun. Jangan. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Wah, indah sekali. Jangan mengagung-agungkan diri atau mengagul-agulkan diri itu, saudara. Kalau memang ada orang lain binormal menyatakan atas prestasi kita, yang dalam hati bilang karena Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Begitu. Kalau ada orang misalnya kita sudah berprestasi, nggak diterima, diolok-olok, dijelek-jelekin, difitnah, dinyinyirin keberhasilan kita, jangan rendah diri, jangan minder. Jadikan itu sebagai satu motivasi. Ya, kalau kita udah berlaku baik, orang nggak terima, bahkan nyinyirin kita, jangan baperan. Saya bilang, itu justru menjadi batu uji. Makanya pada waktu orang ya melakukan sesuatu yang baik, ya dia sudah juga mengintrospeksi dirinya dengan Tuhan, bahwa yang dilakukan ini sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktunya ada banyak orang nggak suka sama kita, ngeledekin kita, ngenyek kita, ya, nyinyirin kita. Nah, ini justru yang paling penting. Jangan baperan, jangan rendah diri, jangan terus mundur. Waduh, sakit hati saya ini. Sudah melakukan yang baik, malah bukannya diterima, bukannya dipuji, bukan diapresiasi, malah diolok-olok, dielek-elek, dijelekin, dimaki-maki. Saudara, justru disinilah tunjukkan mental dewasa rohanimu. Makanya kalau orang yang obsesi pujian, dia mental kanak-kanak, orangnya pasti rapuh. Ya, nggak dewasa rohani, tidak akan kuat memikul beban. Tapi orang yang dewasa rohani, ya waktu dia dipuji, haleluya. Waktu diolok-olok, puji Tuhan. Dalam hatinya, saudara nanti jangan tiap waktu nih, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan haleluya. Dalam hatinya, muliakan Tuhan dengan mengingat firman Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, dari Tuhan. Yahweh Elohim, Yeshua Amasyah Elohim, Kados Roh Elohim, Tritunggal yang Esa di dalam kita. Dan oleh Dia, kepada Dia, kemuliaan baginya untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, makanya Paulus mengatakan di sini, ya, Paulus juga banyak dicerca, tapi ada banyak yang memujinya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Kita membaca 2 Korintus pasal 10. Nah, ini penting nih ayat, kalau bisa hafal nih ayat nih. Ya, supaya kita tuh keker, tetap teguh gitu melayani Tuhan. Ya, makanya jangan sekali-kali menjadi pribadi yang selalu ingin dikomentari baik. Haus pujian, haus pengakuan, obsesif dengan pujian. Itu adalah, saya katakan tadi, salah satu penyakit rohani yang bisa merusak dan mengkamirkan pelayanan Tuhan. Makanya hati-hati dengan haus pujian. Maka dikatakan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-18. Wah, ini indah banget ini. Ini selalu meneguhkan saya dalam pelayanan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Haleluya.
Jangan cari pujian manusia. Pokoknya kita rendah hati, introspeksi diri tiap hari, bangun pagi, tidur malam, renungkan pekerjaan kita dalam Tuhan, ya. Jangan kepingin mendapat ancungan dari manusia, hemat. Nah, kalau Tuhan bilang begini, ngapain kita? Biarin manusia semuanya mengatakan begini sama kita. Asal kita teguh berpegang pada firman Tuhan. Yang penting Tuhan Yesus, kepala gereja yang empunya pelayanan, yang dikerjakan Roh Kudus, ngasih acung jempol sama kita. Itu yang benar. Saya bacakan lagi sekali. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sesi pendalaman Alkitab pada hari ini. Biarlah kami semakin memahami, dan akhirnya kami boleh betul-betul diproses, dibentuk, disempurnakan oleh Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang obsesif dengan pujian, haus dengan pengakuan, haus dengan puji-pujian, biarlah kami bertobat. Karena itu sangat negatif dampaknya dalam kehidupan pelayanan, termasuk juga terhadap dirinya sendiri. Terima kasih untuk pengajaran pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.